Selamat pagi Pak Daniel, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prototipe desain dari aplikasi Waste for Change yang telah kami buat. Di sini saya sebagai Marcella, ada juga Berliana, Erik, Alvin, dan juga Ariel. Next. Di sini kami sudah mewawancarai 6 orang, di mana 3 orangnya adalah dosen, yaitu Bu Dia, Pak Slamet, dan Bu Api. Sedangkan juga ada 3 orang lagi, yaitu mahasiswa, yaitu Happy Lydia, Laurencia Liani, dan Tania Natasha. Kemudian jawaban dari wawancara tersebut akan dicari kesamaannya dan dimasukkan ke dalam sticky note yang untuk memudahkan identifikasi kesamaan permasalahan yang ada. Next. Hasil dari sticky note tersebut digabungkan menjadi 2 demografi, yaitu demografi mahasiswa dan demografi dosen. Di mana demografi mahasiswa, mereka sering lupa dalam melakukan 3R dan prosedur dalam melakukan kegiatan 3R cukup rumit. Sedangkan demografi dosen mengatakan masih adanya yang kurang peduli dalam melakukan 3R, serta tidak adanya waktu dalam melakukan 3R, dan sering lupa dalam melakukan kegiatan 3R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari demografi yang sudah ditunjukkan oleh rekan saya, yang di mana terdapat yang cukup bermacam-macam, di mana sering lupa 3R, prosedur 3R rumit, masih ada kurangnya, juga, dan lain-lain. Yang di mana kami mengambil sebuah point of view statement, yang di mana terdapat dari 2 demografi yang berbeda. Yang pertama, demografi mahasiswa, yang di mana mahasiswa ini membutuhkan produk yang mudah diakses dan membantu mereka agar selalu ingat dalam melakukan kegiatan 3R yang disediakan oleh kampus, serta mereka sangat membutuhkan aplikasi yang khusus yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan juga selanjutnya itu dari demografi dosen, di mana dosen membutuhkan produk yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan 3R dan kurikulum dalam meningkatkan awareness, terutama awareness kita mahasiswa, dalam melakukan kegiatan 3R. Selanjutnya, dari permasalahan-permasalahan yang kami ambil dari point of view statement ini, kami telah melakukan kegiatan Crazy 8, metode Crazy 8, di mana kami melakukan secara 3 menit, yang di mana kami sekelompok 4 orang melakukan kegiatan Crazy 8, yang di mana satu tim bisa hadir karena berhalangan. Dan dari empat Crazy 8 ini sudah kami rangkum menjadi satu prototipe yang baru, yang di mana desain selanjutnya itu, yang di mana terdapat 8 desain yang telah kami rancang. Yang pertama itu ialah bagian login, dan yang kedua bagian newsletter dan bikin news dan merupakan beritanya, dan ketiga dari to-do list, selanjutnya itu goals-nya atau pengingatnya, yang kelima yaitu peta Waste for Change Station-nya, selanjutnya itu letter of approval, dan selanjutnya itu congratulations point, dan yang terakhir yaitu claim your reward. Baik, dari 8 prototipe desain ini akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Pada halaman pertama aplikasi Waste for Change terdapat halaman untuk login. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan user ID serta passwordnya, dan bagi pengguna yang belum memiliki akun dapat membuat akun di bagian create akun. Next. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu berisi tentang newsletter. Ini menunjukkan berita-berita yang berisi informasi tentang kegiatan sosial serta newsletter yang dilakukan oleh Waste for Change. Next. Halaman selanjutnya berisi pengingat user dalam melakukan kegiatan 3R pada hari ini, di mana setiap gadget itu akan mendapatkan notifikasi untuk mengingatkan mereka agar tidak lupa dalam melakukan 3R. Nah, dapat dilihat dari gambar
yang sudah memiliki centang hijau itu berarti sudah dilakukan. Seperti membawa tote bag itu sudah dilakukan, membawa tumbler itu belum dilakukan. Next. Kemudian presentasi akan saya lanjutkan. Di step yang keempat ini merupakan penjadwalan 3R, yang dimana akan dilakukan user untuk memilih apa yang akan dilakukan user di hari-hari yang akan datang. Sehingga pada hari yang ditentukan, user akan menerima notifikasi. Next. Di step yang kelima itu merupakan halaman yang berisi tentang peta Waste for Change Station, yang akan membantu dalam mengumpulkan sampah yang dimana telah dipilah oleh user itu sendiri. Jadi ini contohnya nih di berbagai titik. Nah, itu merupakan lokasi yang bisa dikunjungi oleh user. Next. Kemudian di step yang keenam merupakan halaman yang berisi tentang surat persetujuan yang akan dilakukan oleh user dalam proses pengumpulan sampah yang akan dilakukan oleh Waste for Change Station. Jadi pada step yang keenam ini, apabila user tidak melakukan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka user akan menerima penalti dan akun akan bisa suspend. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah step 7 dari prototype Waste for Change, yaitu halaman yang berisi reward poin yang diterima oleh user setelah proses pengumpulan sampah hasil 3R. Semakin banyak produk yang dikumpulkan, maka semakin banyak poin yang didapatkan. Jadi, semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh user, maka akan tercipta poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik yang berhubungan dengan step 8 nanti. Selanjutnya. Baik, di sini merupakan step 8 yang adalah halaman yang berisi pengambilan hadiah, di mana hadiah tersebut berupa produk-produk dari Waste for Change yang bersifat ramah lingkungan. Semakin besar poin yang didapat, maka semakin besar pula produk yang ditukarkan. Jadi dari hasil kegiatan tersebut, lalu menghasilkan sebuah poin, kemudian poin itu dapat ditukarkan berupa rewards. Seperti Kompas Bag, 3R Backpack, Tumbler, Waste for Change Edition, 3R Tote Bag, dan masih banyak lagi. Jadi semakin banyak poin, maka hadiah yang didapatkan juga kemungkinan semakin besar. Next. Baik, sekian presentasi prototype Waste for Change dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.